Alhamdulillahilladzi dhamina as-sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa 'amila amalan shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbi dunya naffasallahu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Alhamdulillah para bapak, mewah ibu sadaya, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup nafas, menghirup udara yang segar di malam ini. Mudah-mudahan Allah sampai hari ini usaha kita Allah berkahi, Allah ridhoi. Tema yang akan kita kaji hari ini sesuai judul yang ada di tangan Bapak Ibu semua. Ini kajiannya kita sedikit mengulas bahas kitab, Pak ya. Karena kalau hanya sebatas ceramah itu sudah sering di jihad, jitu dan sebagainya. Kita sedikit belajar seolah-olah kita ada di pesantren, Pak. Gitu ya. Ini kita seolah-olah ada di pesantren. Kemudian mungkin yang pernah mengalami mengenyam pesantren kita ini alumnian, memorian gitu ya. Memorian, atau yang belum pernah mengenyam pesantren ya kita sekarang orang untuk mesantren gitu ya. Karena biasanya pesantren itu identik dengan baca kitab gitu ya, seperti itu. Nah, bisa langsung dilihat karena kita waktu dibatasi. Judulnya adalah As-Su'ada'u fil Akhirah. As-Su'ada fil Akhirah. As-Su'ada ini Bapak Ibu semua, hartosna teh ieu jamak, bentuk plural, bentuk banyak dari Sa'id. Sa'id hartosna nyaeta bunga. Berarti as-su'ada jalmi-jalmi anu barungah gitu, su'ada. Seueur nami jenengan namina teh Sa'id gitu. Sa'id itu orang yang bahagia. Su'ada orang-orang berbahagia fil akhirah, di hari akhir. Nah, ini siapa saja? Di sini ada hadis, kita bisa dilihat di bawahnya itu muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini adalah sebuah istilah ya dari para ahli hadis, diantaranya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau yang fenomenal mengarang atau menyusun sebuah kitab Bulughul Maram, yang di Persis itu fenomenalnya Ahsan menerjemahkannya gitu. Ahsan itu penerjemahnya. Itu yang menyusunnya adalah Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Perlu disebut Al-Asqalani ini karena Ibnu Hajar ada dua, Pak. Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haythami gitu. Jadi Al-Asqalani ini Ibnu Hajarnya. Sebagaimana kalau nanti Bapak Ibu kita akan kaji ini kitab, ada Abu Daud. Abu Daud itu ada 3 yang viral di ilmu hadis. Abu Daud As-Sijastani, nah itulah yang disebut kitabnya Sunan Abi Daud. Tapi nanti ada Abu Daud yang lain. Misalkan ada Musnad Abi Daud, itu beda dengan Sunan Abi Daud, Pak. Sunan Abi Daud dengan Musnad Abi Daud, Abu Daudnya orangnya beda, Pak. Kalau Abu Daud yang Sunan itu Abu Daudnya Al-Sijastani. Kalau Abu Daud yang Musnad itu Abu Daudnya Abu Daud Al-Misqalani. Ini ada beberapa Abu Daud. Malah di kitab yang lain seorang perawi ada Abu Daud Al-A'ma. Abu Daud Al-A'ma ini seorang periwayat yang rawinya ini seorang munkar, seorang rawi yang kadzab, pendusta gitu. Jadi beda. Jadi siapa dulu maka harus perlu didetailkan. Nah, ini ada muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini kesepakatan para ulama, yaitu 2 imam, Pak. Muttafaqun alaih ini ada dua imam, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi muttafaq artinya disepakati. Alaih
pada hadis itu. Siapa yang menyepakatinya? Abu Daud, Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Imam Muslim, Abu Daud sepakat. Maksud sepakat di sini kedua-duanya mengeluarkan hadis ini di kitab sahihnya. Jadi Imam Muslim mengeluarkan, maksud mengeluarkan menulis di kitab sahih. Jadi dikeluarkan dari otaknya, dikeluarkan dari ilmunya, dituangkan dalam kitab, disebutnya takhrij, disebutnya dia itu mukharrij. Seorang yang mukharrij mengeluarkan hadis di fikirannya, di hafalannya, kemudian ditulis di sebuah kitab. Itu istilah-istilah yang nanti akan perlu kita pahami gitu. Jadi muttafaq alaih berarti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim disepakati oleh keduanya mengeluarkan hadis ini di kitab sahihnya. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, gitu ya. Mari kita baca hadisnya sesuai judul tema yang disampaikan, yaitu sab'atun. Tapi kita lihat dulu ini hadisnya dari siapa? An Abi Hurairah. Kalau nanti kita baca ini Abi Hurairah, enggak Abi Hurairati gitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah telah bersabda. Berarti ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seorang sahabat Rasulullah, Bu, yang nama aslinya Abu Hurairah ini hanya kunyah, hanya panggilan. Jadi di zaman Rasulullah nama-nama orang itu kadang dipanggil, ada nama panggilan. Namanya dia itu Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Tapi dia dipanggil Abu Hurairah, bapaknya kucing. Jadi Hurairah itu adalah kucing kecil, karena dia diambil dari isim tasgir. Isim tasgir ini wajannya fu'ail. Jadi isim tasgir ini wajannya fu'ail. Maka kalau Hasan masukkan ke fu'ail jadi Husain. Bahrun jadi Buhair gitu. Bahrun laut, Buhair berarti laut kecil adalah danau. Itu istilah-istilah orang Arab. Nah, kata Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sab'atun, ada 7. Siapa 7 ini? Yuzilluhumullah fi dhilli, yang dimana Allah memberikan naungan. Nanti di hari akhir Allah akan memberikan naungan. Iyuhan, Pak, bahasa Sunda nama. Panang tayungan Allah engke ka 7 ieu jalmi. Saha wae di dieu 7 jalmi ieu. Mudah-mudahan dinu kajian ieu urang kalebet, Ibu, Bapak, urang kalebet di 7 golongan ieu. Lamun teu lebet kana 7 golongan ieu, rugi urang teh hirup, Pak. Aslina rugi. Ibadah, salat, ibadah, zakat dan sebagainya tidak akan berfaedah, tidak akan sampai ternyata ibadahnya, karena nanti menghadap Allah itu nol gitu. Orang-orangnya disebutnya muflis, orang bangkrut. Jadi di akhirat juga ada juga orang bangkrut. Bangkrut itu enggak hanya di dunia, berusaha sebuah perusahaan terus pailit gitu, jatuh bangun, ketika dia jatuh yang disebutnya bangkrut dalam ilmu keduniaan. Tapi di akhirat juga ternyata ada orang bangkrut, disebutnya oleh Rasulullah muflis, pakai fa, Pak, ya, muflis bukan mukhlis. Kalau mukhlis bagus artinya, dan itu suka dipakai oleh nama orang. Mukhlis artinya orang yang ikhlas. Tapi kalau muflis adalah orang yang pailit, orang bangkrut gitu. Kita terbayang sampai ke akhirat orang bangkrut ini di dunianya itu berusaha sholat maksimal, seolah-olah banyak gitu. Tapi ternyata datang ke Rasulullah, datang ke Allah Subhanahu wa taala di akhirat enggak membawa apa-apa gitu. Itu bangkrut kata Rasulullah gitu. Tapi kita mudah-mudahan ada di 7 golongan ini. Kata Rasulullah SAW ada 7 golongan, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillih, di mana Allah memberikan naungan di akhirat. Tidak ada la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungannya. Jadi nanti ini sabda Rasul ini bisa kita bayangkan. Berarti nanti di akhirat tidak ada yang bisa memberikan perlindungan, tidak ada yang memberikan naungan kecuali hanya Allah saja. Dan 7 golongan ini, 7 orang ini yang akan Allah berikan naungannya. Kenapa harus kita perlu naungan di akhirat? Karena di alam mahsyar itu panas, Pak.
Kita enggak tercipta, gerahnya luar biasa. Kalau kita di dunia ketika gerah, kita perlu AC. Diberi AC kita sudah segar. Nanti di akhirat siapa yang akan memberikan AC-nya? Inilah zillullah, naungan Allah. Itu bagaikan AC-nya akhirat gitu Pak. Jadi di akhirat nanti akan ada 7 orang, 7 golongan yang akan diberikan AC itu. Jadi seger gitu. Nanti di akhirat, di saat nanti luar biasa panasnya, luar biasa gerahnya. Karena di alam mahsyar itu kan semuanya dikumpulkan. Nah, siapa saja? Al-awwal, yang pertama imamun adil, yaitu imam adil, seorang pemimpin yang adil. Ya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan ada sedikit terjemahnya oleh ini kitab yang saya ini yang dibagikan ke Bapak adalah karya Imam As-Sabuni. Ini kitab As-Sabuni ini beliau seorang pengarang kitab yang Bapak pegang ini, yang ininya soft copy-nya, fotokopiannya. Beliau seorang ahli hadis, seorang ahli fikih, dan ini nanti ada Al-Abhasul Arabiyah, pembahasan mufradatnya. Di belakangnya masih ada itu penjelasan beliau gitu ya, penjelasan pengarang kitab ini. Jadi yang pertama imamun adil. Ternyata Rasulullah memberikan urutan nomor satu adalah seorang pemimpin yang adil. Bukan seorang ulama Pak, seorang pemimpin tapi adil. Dia nomor pertama, luar biasa. Kenapa? Kalau kita mau bahas sedikit, ternyata karena memang menjadi seorang pemimpin itu sangat sulit. Bagi kita mungkin begitu mudah menilai seorang pemimpin itu. Kok nggak adil, kok zolim. Mungkin kalau kita ditakdirkan jadi pemimpin, bisa jadi kita pun nggak adil. Karena saking sulitnya Pak untuk memimpin. Jangankan memimpin kepala negara, memimpin tingkat desa saja. Coba tanyakan ke Pak Kades. Itu sulitnya luar biasa. Kalau mau bersyariat gitu. Kalau mau bersyariat, tapi kalau tidak memakai syariat ya enjoy saja gitu ya. Ada amplop diterima saja padahal itu uang sogok gitu misalkan. Ya itu enggak ada masalah gitu. Kalau sudah orientasinya bukan akhirat. Tapi kalau orientasinya akhirat, godaannya luar biasa Pak. Aslinya itu godaannya luar biasa. Sehingga kata Rasulullah, ketika dia memimpin kemudian adil, dia berhak di nomor 1. Luar biasa. Itu sangat sulit. Nah, nanti penjelasannya kita nanti mudah-mudahan ada waktu untuk menjelaskan nanti di sini. Itu sekilas saja yang saya berikan. Kemudian yang kedua, syab. Syab ini seorang bapak, seorang pemuda. Nasya'a fi ibadati rabbih, yang hidupnya senantiasa hanya untuk ibadah kepada Allah. Jadi hidupnya di dunia itu hanya ibadah Pak. Tapi nah ini perlu dibahas. Jangan ada di pikiran kita, Bapak Ibu, berarti si bapak ini cicing we di masjid meureun, da ibadah terus, henteu gawe ka sawah gitu, henteu angkat ke pabrik. Berangkatnya seorang bapak ini ke pabrik, duduknya seorang bapak ini di sebuah perusahaan, duduknya seorang bapak ini di sebuah saung ketika menunggu panen tiba di sawah adalah bisa jadi ibadah ketika usahanya dilakukan hanya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini nanti nomor 2 ini adalah setiap yang kita lakukan harus niatnya karena Allah, maka akan masuk golongan kedua. Kita tidak bisa menilai seseorang itu ketika berusaha, apakah itu kerja di pabrik, apakah seorang pengusaha dan sebagainya. Kita tidak bisa menilai orang ini sedang berusaha ibadah untuk Allah atau apa. Kita tidak tahu. Kita akan tahu ketika kita lihat orang ini sudah menghasilkan uang. Uangnya dipakai untuk apa? Ketika uangnya hanya untuk sakunya sendiri, maka ini sudah ketahuan bahwa awal dia berusaha adalah bukan untuk mencari ridho Allah. Padahal Rasulullah SAW, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan takaran-takarannya. Di harta kita ada uang haram yang tidak boleh kita makan. Apa? Zakat Pak. Zakat itu bukan milik kita. Zakat itu harus dikeluarkan, mau tidak mau.
Seperti itu. Maka ketika kita tidak mengeluarkan zakat, maka akan banyak harta yang kita makan adalah harta haram. Nah, ini seorang bapak ini hanya ibadahnya untuk Allah. Entah itu berusaha, entah itu apapun, semuanya hanya untuk menggapai ridha Allah. Nanti detailnya mudah-mudahan ada di penjelasannya. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Warajulun, seseorang. Walaupun kita terjemahkan sok sanaos ku pribados jadi terjemahkan pameget rojul teh, tapi secara makna ini mencakup ibu juga atau seorang akhwat, tidak hanya seorang rojul saja gitu. Karena ini nanti di ilmu balaghah dibahasnya. Misalkan begini Pak, dalam ayat Al-Quran selalu kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu. Padahal kalau kita terjemahkan menurut ilmu sorob, wahai orang-orang yang beriman, untuk kaum-kaum lelaki gitu. Kaum lelaki semua Pak, tidak mencakup perempuan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu itu berarti untuk laki-laki saja, ternyata tidak. Perempuan pun masuk. Makanya nanti di ilmu bahasa, ilmu balaghah ada satu makna yang mencakup likumnya umum. Misalkan assalamualaikum. Tapi kenapa seorang perempuan pun memakai assalamualaikum, padahal kum untuk muzakkar, untuk laki-laki kan? Tapi itu dipakai Pak, karena itu sudah mafhum, sudah jadi bahasa yang dipahami bahwa itu maksudnya untuk semua gitu. Nah, di sini maka saya maknai rajulun di sini adalah seseorang saja, baik laki-laki baik perempuan gitu. Seseorang yang hatinya terpaut ke masjid. Biasanya masjid itu hanya milik laki-laki. Karena kata Rasulullah, seorang perempuan baiknya sholat itu di rumah untuk sholat wajib, baiknya gitu. Kalau ada seorang perempuan ingin sholat wajib di masjid, jangan dilarang, karena itu pun akan tetap dapat pahala. Tapi baiknya, afdoliyahnya tetap di rumah gitu, seperti itu. Hanya nanti kondisional. Kondisional itu maksudnya ketika ada kajian seperti ini, ya kita nggak mungkin sholat dulu di rumah, harus nanti jalan kaki ke masjid, nggak kesampaian untuk kajian, sehingga sholat dulu sini, itu sangat kondisional gitu ya. Nah, kita pahami seseorang yang hatinya qalbuhu mu'allakun fil masajid, hatinya terpaut terkait di masjid, itu masuk golongan ketiga Pak. Golongan ketiga adalah seseorang yang hatinya senantiasa terikat di masjid. Apa yang harus kita pahami nanti? Kata Imam As-Sabuni dalam penjelasan ini bahwa maksudnya adalah qalbuhu. Kenapa Rasulullah SAW menyebut qalbuhu, bukan badanuhu? Bukan begini Bu, badannya ada di masjid, enggak. Tapi kata Rasulullah, hatinya ada di masjid. Kenapa? Karena banyak orang yang badannya sekarang Bapak Ibu duduk di sini, tapi hatinya sedang ada di kantor. Itu enggak jadi ibadah Pak. Itu enggak jadi ibadah, karena makanya Rasulullah langsung disentuhnya adalah qalbuhu. Akan dilihat hatinya. Bapak Ibu di sini duduknya untuk apa? Hanya senantiasa duduk saja biar ditonton orang. Oh, itu jauh dari golongan ini Pak. Jauh dari golongan ini. Tapi makanya Rasulullah langsung menyentuh, dibidik langsung ke dalam badan kita, yaitu hatinya. Maka hatinya, jadi ibadah itu memang badan dan hati harus beriringan ada di masjid, sehingga tidak mutlak seseorang yang senantiasa di masjid itu masuk ke golongan ketiga, karena boleh jadi hatinya sedang ada di luar gitu kan, atau terbalik, bisa jadi badannya ada di luar tapi hatinya selalu merindukan masjid, itulah masuk golongan ketiga ini. Misalkan ada bapak ibu mungkin suatu saat terpepet, misalkan harus ada di pasar, tapi ketika adzan tiba itu sudah merindukan untuk sholat. Maka bapak ibu walaupun ada di luar sedang tidak melaksanakan sholat, tapi ada urgent, ada kebutuhan yang mendesak, tidak mungkin sholat di tengah pasar, tidak mungkin di jalan yang becek kan begitu, maka ibu bapak sudah ada di golongan ketiga ini. Tapi itu kan masjid. Nah, kita bahas masajid. Masajid jama dari masjidun. Masajid jama bentuk plural, bentuk banyak dari masjid. Ini Masjid Al-Haq. Misalkan nanti di sana ada Baitul Atiq, nanti ada Ar-Rahman dan sebagainya. Maka masjid-masjid yang banyak itu disebutnya Al-Masajid. Gitu. Jadi Al-Masajid itu masjidnya banyak Pak. Nah, seseorang yang hatinya terpaut di masjid-masjid,
Apa yang harus kita pahami? Berarti masjid kita bisa pahami adalah tempat sholat. Artinya maksudnya bukan mutlak di masjid gitu, tapi hatinya ingin ibadah. Itu karena masjid tempat ibadah. Maka maksud masjid di sini adalah ingin selalu ibadah dari sholat ke sholat. Misalkan sekarang dari maghrib ke isya ditunggu, maka orang-orang ini akan masuk golongan ketiga. Mudah-mudahan atau bunya Pak, orang teu lebet ka nu kahiji mah atuh nu kadua, lamun teu kadua mudah-mudahan ieu tah nu katilu. Anu ieu teh hate teh merindukan model kajian kieu teh da hoyong salamet di akhirat gitu. Tah mudah-mudahan gitu golongan anu katilu. Pamin teu katilu kumaha? Nu kaopat atuh mudah-mudahan. Nu kumaha nu kaopat? Mangga tinggal warajulani, ada dua orang. Ini bentuk musanna. Jadi tadi ada jamak itu banyak. Ada musanna itu bentuknya dua. Ada mufrad itu tunggal. Misalkan ini kub ini adalah gelas. Kalau nanti gelasnya ada dua, ini kuban, alif nun. Maka ketika rojulun ada alif nun jadi rojulani. Kalau kubun jadi kubani, itu musanna namanya. Kemudian kalau banyaknya akwab, gelasnya ada 3, mau 4, mau 5, pokoknya lebih dari 2, itu disebutnya jamak. Maka nanti kita harus mereview ke orang Arab, jamak dari kub apa? Oh, akwab. Maka kita harus ikuti bahasa mereka, karena lughatul arabiyyah lughatuhum, bahasa Arab adalah bahasa mereka. Maka kita harus ngikut kata mereka gitu. Bahasa Sunda milik kita, maka orang Arab harus ngikut bahasa kita, misalkan seperti itu kan. Maka ketika ada orang Arab datang ke kita, nanyain di balayan itu, punten, tapi dia berusaha mau ngomong bahasa Sunda gitu, padahal dia orang Arab. Di mana ya pamengpek gitu, ngucapinnya pamengpek bukan pamengpek gitu Bu. Itu kan salah gitu ya. Kita harus koreksi karena bahasa pamengpek itu bahasa kita, nggak bisa. Makanya membaca Arab pun seperti itu. Makanya kita akan ada belajar bahasa Arab, membaca bahasa Al-Quran, membaca tajwid. Kenapa kok harus begitu? Karena ini bahasa mereka. Kita jangan sampai tercampur dengan bahasa Sunda. Alam taro kae papa. Ini bahasa Sunda Pak, kae papa mah. Bukan kae papa tapi kaifafa. Bahasa Arab tidak ada e penyebutannya, vokalnya nggak ada e. Vokal bahasa Arab adalah i semua. Assalamualaikum itu benar. Kalau assalamualaikum salah. Kalau Bapak Ibu belajar bahasa Arab nanya ke seseorang kaifa haluk, bukan kaifa tapi kaifa halak. Kaifa haluk gitu ya. Kaifa haluk. Sobahul khair. Khair betul salah Pak? Khair. Wis da imah sanes Jumatan Pak. Mangga ngobrol. Khair leres lepat. Nah, nu betul nama khair. Kitu we. Maka ketika Bapak Ibu menyebut sebuah bahasa Arab terdengar rubah ke i gitu. Caranya gitu. Ketika Bapak sobahul khair, khair masalah daya gitu. Di i kan jadi khair gitu. Assalamualaikum. Oh, salah assalamualaikum. Assalamualaikum. Hanya satu di qiraah sab'ah. Pembacaan Al-Qur'an 7 metode, hanya satu yang kita di Indonesia kan menggunakannya qiraah Imam Asim, Imam Hafs dari Imam Asim, yang hanya satu ada huruf e. Tapi ada Pak, di bahasa Arab ada huruf e, bacaan Arabnya hanya satu. Qiraah Imam Hafs itu ada di surat Hud ayat 41. Bismillahimajriha. Eta mah kedah Pak. Kedah teman entong majriha. Majriha eta. Nah, eta mah kedang ke ngebahas di beda deui gitu. Ada khusus kajiannya gitu. Nah, kita fokus lagi ke sini. Jadi itu sedikit ada ulasan bahasa Arabnya. Nah, ada dua orang. Apa ini dua orang? Tahaba fillah. Cinta karena Allah. Nah, ini masuk golongan keempat. Ibu nyaah kacaroge mundu masar karena Allah, maka ibu masuk golongan kaopat insyaallah. Tapi ibu tika pungkur dugi ka ayeuna nyaah kacaroge lantaran ku kasepna, ibu teu masuk golongan ieu wayahna. Teras lamun cinta bukan karena Allah mah pasti kecewa ujungna Pak.
cinta karena wajah misalkan, nah bakal kecewa lantaran manusia bakal luntur kekasepanana, luntur kegelisanana, henteu geuningan tetep geulis, antosan umur 80 tahun gitu Mbak, antosan lamun diparengkeun umurna panjang, antosan luntur. Maka ketika luntur ujung-ujungna anu cinta bukan karena Allah mah eta mah cinta boh karena harta, cinta karena jabatan, ujung-ujungna ku urang kasakseni katinggal aya artis cerai, meureun awalna teh cintana lain karena Allah, karena harta, pas teu gaduh harta dicerai we da tos teu beunghar gitu Pak. Oh itu mah tos katinggal, bukan cintanya karena Allah. Tapi kalau cinta karena Allah akan abadi Pak, sampai ke akhirat akan selalu bersama-sama insyaallah. Maka ini luar biasa. Dari sekarang Bapak Ibu harus dirubah sekarang. Silakan ketika ibu cinta ke siapa nih? Cinta ke anak harus karena Allah, bukan karena apa anak itu anak kita atau anak itu kelihatan begitu polosnya, begitu lucunya. Karena lamun lucu oge bakal kecewa Pak. Engke mau lucu terus ageng mah. Gitu. Maka cintanya harus karena Allah. Cinta karena Allah mah bade alit keneh, bade tos ageng, tos sepuh tetap utuh, cintanya abadi. Makanya ini berhak kata Rasulullah golongan keempat, lamun cinta hati urang kakait kanu naon wae kana benda tapi karena Allah. Lamun cinta karena Allah mah maka di dia ijtama alai, di mana sasarenganana oge waftaraqu alai, oge papisahna ge moal kecewa. Suatu saat ditinggal sang kekasih, ya ini qadarullah. Suatu saat kita harus siapkan dari sekarang Pak. Siapapun yang ibu bapak cintai harus disiapkan dari sekarang untuk berpisah. Kenapa? Pasti berpisah, kata Rasulullah. Seperti itu. Dan Allah sudah memperingatinya. Semua manusia pasti akan berpisah pada sesuatu yang dicintainya. Seperti itu. Maka kedah disiapkan mental teh ayeuna Pak. Gitu. Lamun teu disiapkan akan kita lihat orang-orang yang begitu terjadinya niyah itu meratap. Dugikeun ka ngagedug-gedug ini kepala ke dinding sampai berdarah. Kenapa? Tidak menerima kenyataan ditinggal sang kekasih. Ini nauzubillah lamun orang dugikeun ka kitu. Maka kedah disiapkeun mental. Pribadi ke sok sanos kumaha disiapkeun. Ya Allah mudah-mudahan kiat. Pokoknya tiap hari mudah-mudahan kiat. Bismillah ya Allah, da ieu mah titipan Allah. Gaduh putra ieu mah titipan Allah. Entong dilebetkeun kana hate benda mah. Gaduh harta ieu mah titipan Allah. Tong dilebetkeun kana hate. Mun kana hate dilebetkeun harta teu aya kecewa. Gitu. Anu dinu hate mah cekap Allah Subhanahu wa taala Pak. Sadayana mah titipan, lamun titipan mah atuh berarti ngan cekap dina ieu we panangan lah. Entong dilebetkeun kana hate urang. Da eta mah titipan. Lamun urang tos ngaraos eta mah titipan moal kecewa. Bakal gembira we kan gitu. Urang kan apal tukang parkir seueur mobilna nya. Seueur motorna. Gitu. Tapi teu sombong Pak nya. Nah eta tukang parkir seueur mobilna seueur motorna teu sombong. Nah gitu kinten-kinten kumaha alasannya apa? Karena itu hanya bukan miliknya. Maka ibu kalau sudah merasakan seperti itu pasti akan gembira. Lihat tukang parkir diambil satu mobil, apakah dia sedih? Malah gembira, dikasih uang kan gitu. Kudu gaduhna diambil lagi sampai habis di jalan. Sugan nangis gitu uih ka bumi henteu Pak. Tak urang teh hoyong kitu ngaji teh Pak. Di mana ayeuna ditakdirkeun wallahu alam nauzubillah. Tapi kita harus siapkan mental, diparengkeun ku Allah, ditakdirkeun ku Allah anu kapimilih ku urang sadayana dipundut. Boh harta, boh pameg, boh apa anak kita apa pasangan kita dipundut sapertos Nabi Ayub. Nabi Ayub tetap tegar Pak. Karena semuanya tidak dimasukkan ke hati. Lihat Nabi Ayub, anaknya mati semua, hartanya hangus semua. Tidak kita katakan pailit gitu dari usahanya. Semuanya hilang tapi Nabi Ayub tetap hatinya berdetaknya tek 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 gitu tetap. Urang mah gaduh 1 juta tenang tek tek da tenang nate ku artos. Artosna seep ical 2 juta, urang mah tek 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 wah stres. Kaitunang ke kolesterol tinggi Pak. Gitu. Karena hatinya tidak termanage, tidak tersusun. Da urang mah condongna kanu kararitu gitu. Nauzubillah. Tah urang teh ngaos kieu teh hoyong tetep tenang teh kumaha.
Mudah-mudahan masuk pada golongan keempat. Nah, mun henteu ti ayeuna robih heula. Ya Allah, ayeuna mah abdi cinta karena bumi teh karena Allah. Abdi peryogi iiuhan. Mudah-mudahan engke di akhirat ke dipasian iiuhan ti Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bumi tong dilebetkeun ka urang. Kumaha lamun kahuruan? Kan karena nararangis gitu. Orang-orang yang kecewa dalam hidupnya karena sesuatu itu dimasukkan ke hati. Menurut saya, prediksi saya seperti itu. Karena kalau tidak dimasukkan ke hati, diberi musibah apapun dia tetap bisa tersenyum, Pak. Yakin, dia akan bisa tetap tersenyum diberi musibah apapun. Ketika dia tetap masih bisa tersenyum diberi musibah apapun, berarti dia tidak pernah memasukkan ke hatinya. Dia hanya cukup sampai tangannya. Seperti itu. Nah, kumaha lamun teu lebet kana kaopat? Mudah-mudahan ya aya keneh pilihan Pak, tenang ya. Ieu mah anu kaopat ge jigana mah henteu abi condongna sok kana harta wae ye, condongna sok kana jabatan. Wios Pak, da manusia. Mudah-mudahan ke robih itu nya. Justru ngaji teh kieu urang teh hoyong robih itu. Tah mudah-mudahan nu kalima. Siapa yang kelima ini? Warajulun da'athu imro'ah. Seseorang, berarti di sini mas saya terjemahkan seorang laki-laki. Ini asli sekarang. Yang tadi mah majazi, sekarang hakiki. Seorang lelaki yang diajak. Nah, da'athu yang diundang kalau bahasanya, karena dakwah. Da'athu ini diambil dari dakwah. Diundang, tapi maksud nama ini konotasinya adalah negatif, Pak. Maksud nama diajak serong punten. Seorang laki-laki yang sudah punya istri, tapi ketika di luar itu diajak oleh seorang perempuan yang cantik. Bapak akan terjadi godaan yang luar biasa ini. Hati-hati, godaan kita luar biasa ketika di luar rumah, Pak. Ketika istri ditinggal di rumah, itu godaannya Masya Allah. Seueur nu gareulis, Pak. Gitunya. Ya, mudah-mudahan nu kalima urang teh kokoh, Pak. Ya. Tapi ibu tong waka senengnya di ieu pribados nuju nganasihatan bapak-bapak ya supados naon cintaana teh abadi ka ibu. Ibu ge kade godaana teh nalika ningali pambeget anu kasep. Sami ya mah feedback baik perempuan baik laki-laki sama maksudnya gitu. Entah itu perempuan tergoda oleh laki-laki atau laki-laki tergoda oleh perempuan ketika dia sudah punya pasangan, maka ini tidak akan masuk golongan kelima. Tapi kalau dia bisa menahan dengan mengatakan faqala, saya belum terjemahkan sebelumnya, ini dzatu mansibin, seorang perempuan yang memiliki jabatan luar biasa, seorang yang memiliki tahta yang luar biasa, kemudian wajamalin, kemolekan yang luar biasa, kemudian perempuan yang cantik ini terus punya jabatan ini menggoda seorang laki-laki yang punya istri di rumahnya. Tapi seorang laki-laki ini hebatnya apa? Faqala, dia hanya mengatakan inni akhafullah, abdi masieun ku Allah, alim zina punten, alim dugikeun ka hianat ka pasangan abdi masieun ku Allah, maka orang ini berhak masuk golongan kelima karena sudah bisa melawan hawa nafsunya. Nafsunya mah ada, siapapun mau ustadz mau ulama, nafsu itu akan selalu ada. Hanya orang itu akan dikatakan sukses ketika nafsunya ditundukkan, bukan kita ditundukkan nafsu, Pak. Ini hebat kan? Malah kata Ustadz Jaya mah, beliau dalam kajiannya mengatakan membahas poin 5 ini, ieu mah istrina teh tos dugikeun pasrah cenah cek Ustaz mah. Dugikeun ka tos muka acuh, nauzubillah. Urang teh wah kan itu godaan Pak luar biasa, Pak. Tapi dia langsung merem dan mengatakan, "Ya Allah, abdi sieun ku Allah." Wah, maka orang ini terus dia lari terbirit-birit dengan godaan perempuan itu, maka dia sudah akan menghirup udara sorga, masuk golongan kelima, Pak. Kenapa orang ini masuk golongan kelima? Karena sulit tadi, godaannya luar biasa. Apalagi nomor 1 tadi, pemimpin itu sulit, Pak. Dan kita mah memang kadang penonton itu sangat memudahkan perkara. Seperti kita nonton bola saja, Pak. Lihat kemarin kan, yang mendukung misalkan Inggris marah-marah, tuh bisa ngasupkeun, atau orang sok turun ke lapang bisa teu. Gitu tah penonton, Bapak. Maka ketika melihat seorang pemimpin tidak adil, kadang kita mah mencibir gitu. Doakeun padahal mah ke urang teh mun tiasa mah, ya Allah mudah-mudahan pemimpin urang teh cing adil. Tapi mun ada kemungkaran ya kita harus cegah tetap. Tapi sambil kita doakan juga, positifnya juga harus kasih, jangan negatif-negatifnya saja. Turunkan, begitu mudah turunkan, tapi sanu bade ngagentosna tuh.
Dah susah Pak untuk menjadi pemimpin itu. Seorang ulama belum tentu bisa memimpin juga. Ulama juga aman, belum tentu. Boleh jadi ketika memimpin dia kena sogok, bisa Pak, karena godaannya luar biasa. Godaannya luar biasa. Maka dia berhak nomor 1. Nomor 2 adalah seorang yang hatinya selalu ingin ibadah pada Allah. Nomor 3 adalah seseorang yang hatinya selalu ingin ibadah kepada Allah, ingin selalu ada di masjid. Keempat adalah 2 orang yang cinta karena Allah. Yang kelima adalah seseorang yang digoda oleh perempuan tapi dia tidak mempan, dia takut pada Allah, walaupun inginnya ingin gitu, karena dia tetap punya nafsu, tapi dia, ya Allah, aku lebih takut padamu ya Allah ketimbang nafsu luar biasanya, kan gitu. Ini luar biasa Pak. Ini yang keenam, warajulun tasoddaq. Andaikan nomor 1 Bapak belum masuk, ini menurut, karena ini penilaiannya Bapak masing-masing. Nomor 2, enggak ada, ini bukan pilihan saya. Nomor 3, belum, bukan. Karena sulitnya kan Pak. Yang keempat, bukan kriteria saya. Kelima tadi seorang yang digoda, wah jangankan begitu. Saya mah kadang mencari sengaja keluar rumah gitu, mencari endah-endah teh. Kan nauzubillah kan gitu. Ieu mah can digoda, urang mah ngahaja neangan paharaman, nauzubillah. Orang itu ngahaja keluar rumah itu milarian paharaman, milarian nu geulis-geulis. Komo mun digoda, nauzubillah kan gitu. Berarti bukan kriteria kita. Mudah-mudahan nu ka-6 Pak. Kriterianya kita masuk. Siapa yang kriteria ke-6 ini? Rajulun, seseorang tasoddaqo, bersodakoh. Bisodakotin, dengan sodakohnya itu fa'akhfaha, dia menyembunyikannya. Iku apik-apikna jalma beunghar dugikeun ka cek Rasulullah hatta sampai la ta'lamu shimaluhu matunfiku yaminuhu, sampai orang yang ada di pinggirnya, entah itu ada di pinggir kiri atau di kanan, tidak tahu orang itu sudah bersodakoh. Saking apiknya, orang-orang terdekatnya enggak tahu. Jangankan tetangga, anaknya juga enggak tahu bahwa masjid ini dibangun oleh saya misalkan. Saking apiknya itu. Andaikan orangnya sudah pada tahu, ya itu mah nggak apa-apa. Yang penting orang entong kitanya jangan mempublishnya, biar yang lainnya. Tapi bukan kitanya yang mempublishnya Pak. Gitu. Karena kalau kita yang mempublishnya, itulah yang ditolak. Karena itu biasanya akan kena yang disebut ar-riya. Ar-riya itu ingin dilihat orang. Itu ditolak Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini semuanya masuk keikhlasan. Pembahasannya semua keikhlasan. Jadi ini sampai ke-6 ini, baru ke-6 ini, sebenarnya kita ada di fase-fase ini Pak. Misalkan kita bukan orang kaya, berarti nomor ke-6 kita tidak masuk. Tapi kita bisa nomor 1 Pak. Tapi kan Ustadz, saya bukan presiden, terus apalagi gubernur, juga saya bukan kades, malah bukan Pak RT misalkan. Saya malah kata ulama, seorang yang sudah berkeluarga dia menjadi pemimpin. Saya belum menikah, berarti saya tidak masuk kriteria nomor 1 misalkan. Tetap, misalkan di sini ada ikhwan yang belum menikah, kalian pun tetap seorang pemimpin. Kalau Bapak sudah jelas pemimpin rumah tangga, gitu ya. Atau di sini ada kepala RT mungkin, itu sudah memimpin lebih luas gitu ya, lebih luas. Tapi sekalipun di sini ada yang belum menikah, entah itu laki-lakinya atau perempuannya, tapi ternyata dia masih bisa posisi nomor 1. Seorang apa maksudnya? Padahal belum menikah, memimpin diri sendiri Pak. Bukan kata saya, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, kullukum ra'in. Tiap diri kalian adalah seorang pemimpin. Wa kullukum mas'ul, dan kamu akan ditanya, dipertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Jadi kita memimpin tubuh kita. Ketika kita ada di jalan, azan terdengar. Apakah kita mau meneruskan atau kita mau singgah dulu ke masjid? Yang memimpin adalah hati Pak. Tubuh ini kumaha hati orang. Hati orang mah kumaha teh. Ya tubuh kita kumaha teh herek dikamanakeun kan gitu. Sampai-sampai ada orang yang enggak sholat, berarti hatinya memimpinnya untuk tidak mau sholat. Kan gitu. Makanya Bapak Ibu sudah duduk di sini pun itu sudah disuruh oleh hati. Ke masjid kamu, kan gitu. Ayo belajar kamu misalkan.
Bapak sudah memimpin. Misalkan ibu ketika memimpin diuji paling berat, ibu memimpin diri sendiri ketika ibu nonton sinetron, Bu. Di sini ibu sering nonton sinetron kan? Ya. Sepakat semuanya ya? Baik sinetron India, baik sinetron apa lagi nih yang ramai itu Korea, ibu suka nonton? Korea enggak suka. Suka nonton tuh. Ini sinetron Indonesianya ramainya tuh kan sedih. Ada sinetron ini kadang tayangannya pas jam-jam azan, Pak. Nah, ketika misalkan waktu sore hari jam 5, pas lagi enak-enaknya 10 menit lagi mau beres, azan tiba maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu di sana sedang diuji, sedang memimpin tubuh ibu. Ya terek di pareman, kan gitu kan? Mangga ibu. Didinya ibu lagi diuji kepemimpinan ibu. Kalau ibu masih terus mencerong eta TV, dugikeun ka tamat, adan dimomorekeun, berarti ibu seorang pemimpin tidak adil. Karena hak tubuh kita adalah untuk ibadah kepada Allah. Kata Rasulullah, setiap tulang ada sodakoh, maka setiap tulang harus kita sodakohkan. Gitu kan? Itu kata Rasulullah. Dan sodakoh terbaik kalau kamu enggak punya uang adalah dengan sholat duha. Sholat duha adalah ketika kita sempat-sempatnya jam 9, jam 10 itu Bapak sholat duha, Bapak sedang bersodakoh. Sodakoh dari tubuh yang Allah ciptakan ini. Gitu Pak. Nah, lamun ibu berani memadamkan walaupun keseru-seruna, ibu sudah masuk pemimpin adil. Gitu. Ustaz atuh 10 menit mah wios we nya mangga eta mah kumaha ibu. Mangga bade diteraskeun, mangga. Abdi mah teu aya hak gitu. Mangga bade diteraskeun dugikeun ka beres. Atanapi bade dipareuman we da abdi mah hoyong tepat waktu. Cek Rasul kan khairul shalah saya salat fi awal waktiha, di awal waktu. Nah, pas adzan tiba sudah ada di masjid. Malah sebaik-baiknya orang adalah sebelum adzan sudah ada di masjid. Maka Rasulullah sudah tidak pernah terkalahkan oleh Bilal. Sekalipun Bilal suka muadzin, Rasulullah suka duluan ada di masjid. Itu keenam, Pak. Jadi orang yang bersodakoh, yang menyembunyikan, menutupi sodakohnya. Itu. Adapun ada teman yang mempublisnya, itu tidak jadi soal, kan gitu. Makanya afa di sini sebenarnya bukan zohir, tapi amalan hati juga. Amalan hatinya ingin ditutupi, biar cukup Allah saja yang tahu bahwa saya telah membangun madrasah, biar cukup Allah yang tahu bahwa saya telah membangun masjid. Sekalipun orang jadi pada tahu, yang penting bukan dari diri kita. Apalagi di umum-umum di masjid. Mahai masyarakat, ini masjid alhamdulillah oleh saya telah dibangun, misalkan. Silakan ditunggu misalkan. Wah, itu sudah kelihatan ya, amalannya bukan karena Allah. Itu ya. Yang ketujuh, wa rajulun dzakarallah. Mudah-mudahan anu katujuh kalabat, Pak. Seseorang yang selalu ingat pada Allah. Waduh, ingat pada Allah mah teu masuk kriteria jika nabunya. Orang mah emut ka Allah teh pas bade salat tungkul jigana gitunya. Tah anu sae mah di mana wae emut Allah, di padamelan emut Allah. Bapak nuju nyerat oge emut Allah. Emutna teh Allah we, eta anu sae, Pak. Itu nuju berkendaraan zikir ka Allah, zikir teh emut ka Allah. Jadi zikir teh sunnah gitu. Jangan ditolak. Hanya memang ada konotasi negatif ketika zikir kita lihat berjamaah di masjid dikomandai oleh seseorang dengan suara keras. Nah, kadang ini menjadi nilai-nilai negatif. Padahal zikirnya awalnya sudah sunnah. Tapi zikir yang baik adalah ketika hatinya selalu mengingat Allah dimanapun berada. Ibu nuju masak emutna ka Allah gitu. Dimanapun ingat Allah. Tapi yang terbaik adalah ketika ingat Allahnya di saat ibu sendirian. Ini kata Rasulullah, kholian ini bersendirian. Kholian. Ingat di depan, menyebut-nyebut Allah di depan umum itu biasa. Bisa saja itu sedang drama gitu. Saya menyebut di sini Allah, bukan saja saya sedang drama, hari hatena tidak ingat Allah, ya sudah bukan. Gitu. Tapi ini mah dia menyebut Allah di saat kholian, menyendiri. Kemudian apa? Fafadot ainahu. Kedua matanya sampai menangis, bercucuran air mata.
Ieu mah jigana anu sok tahajud, biasana tahajud pan nyalira di saat batur mah nuju arah robo Pak. Terus pas nuju nyalira keur enak-enakna tahajud emut ka Allah, ngucur weh cisoca. Tapi pas nyucur cisocana ternyata alasanana karena ingat minyak goreng naik misalkan. Lebat henteu eta. Eta mah lain karena Allah berarti cisocana. Berarti ieu mah cisocana teh kedah alantaran emut ka Allah. Sanes emut kacaroge anu ambek-ambekan wae ibu. Lamun ibu cisoca cirambai di tengah wengi, eta abdi kok kelaheuna. Buat teuing eta mah cisocana cisoca sanes karena Allah. Karena naon tuh mangga taros ibu nyalira waktu itu nangis kunaon gitu. Pada waktu itu nangis karena tadi pas wengi pas bade obo diseuselan misalkan, oh eta mah lain karena Allah. Karena ada sakit hati. Sakit hati terus dia nangis, itu bukan karena Allah. Usahakan air mata yang jatuh pada mata kita karena takut pada Allah. Ingat pada Allah, bukan karena sesuatu. Harta hilang, nangis, itu tidak ibadah. Seseorang yang kita cintai, kita nangis, itu bukan karena Allah. Kita harus nangis itu karena Allah. Maka kalau bisa seperti itu, masuk golongan ke-7 Pak. Itu, jadi ada 7. Silakan diingat, itu mah golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya itu. Tidak ada yang ke-8 Pak. Tidak ada yang ke-9. Tinggal Bapak Ibu cari dari 7 ini mana. Mudah-mudahan ada di nomor 1 sampai 7 semuanya ada. Mudah-mudahan. Karena ternyata kita pun imam sebenarnya. Sekalipun Bapak belum pernah mengimami di masjid, tetap Bapak imam. Ibu pun sebenarnya imam untuk diri sendiri, Ibu. Memimpin diri tubuh ini. Kadang Bapak mungkin pernah atau Ibu pernah masak karena besoknya mau mungkin usaha, bukan masak, berusaha karena besoknya mau berdagang misalkan sampai tengah malam kan gitu. Padahal ada hak tubuh untuk istirahat. Ibu tidak adil pada tubuh, sehingga ujung-ujungnya feedback ke kita, kembali pada kita jadi sakit. Orang-orang yang sakit ini karena tidak adil pada tubuhnya sendiri, seperti itu. Maka kata Rasulullah juga, tubuh kita ada hak yang harus kita perhatikan. Hak untuk istirahat, hak untuk melihat pemandangan-pemandangan indah, hak untuk mendengar lantunan Al-Quran. Semuanya ada hak ini. Sampai al-azmu, tulang belulang ini pun ada hak yang harus kita pakai olahraga misalkan. Itu ada hak. Makanya Rasulullah kan adibu auladakum. Ayo kata Rasulullah, didik anak-anakmu as-sibahah, berenang, warrimayah, memanah, warrukubil khail, menunggang kuda. Ini olahraga Pak. Itu sudah dianjurkan oleh Rasulullah karena ada hak tubuh untuk sehat. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu hanya ngaji terus maca Quran terus henteu usaha pisan dugikeun ka eta rumah tangga hancur karena tidak dinafkahi oleh Bapak masa bodoh nu penting abdi salamat we ku maca Quran moal masuk surga Pak. Ku maca Quran gitu moal masuk surga. Dan maca Quran mah kedah aya efeknya itu adalah kasih sayang kepada orang lain. Seperti itu. Jangan untuk diri sendiri maca Quran terus. Ari istri teu diperhatoskeun, ari putra-putra teu diperhatoskeun, moal janten pahala maca Quran. Seperti itu. Nah, itu mungkin Bapak Ibu ada 7 golongan sekap sakitu menten. Hatur nuhun, mudah-mudahan urang sadaya dipaparin kaleluasan ku Allah Subhanahu wa taala pikeun amal bakti dumasar kaikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, ngasuh pala putra insyaallah karena Allah, karena ikhlas margi eta titipan sanes milik urang. Ti ayeuna kedah lebetkeun kana hate sadayana titipan, boh putra boh sadayana ge. Bilih hiji saat dipundut urang teu kecewa teuing. Nangis mah nya normal gitu manusiawi, nangis da Rasul ge nangis di saat ditinggal ku Khadijah, ditinggal ku pamana ku emangna nyaeta Abu Thalib. Tapi nangis fitrah itu mah, bukan nangis niyahah, bukan nangis meratap, tapi nangis fitrahnya gitu. Fitrahnya memang seperti itu. Ada kerinduan, kalau sudah meninggal ya nggak akan ketemu lagi. Nanti paling kerinduannya adalah nanti ketemu di akhirat.
Begitu, mudah-mudahan Allah memberkati kita. Kita tutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.